Ya sekarang ini kita ini di tempat yang ada agama, sepi dari fitnah. Tapi fitnah itu kita undang ke rumah kita melalui koran, majalah, televisi, internet, HP. Nah, itu kan ngundang fitnah ke rumah kita itu sebetulnya. Karena semua informasi-informasi jahat itu akan masuk semua ke rumah kita, ke kamar anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yushiku hampir datang waktunya ya, ayakuna adanya khairu mali muslimin, sebaik-baiknya hartanya orang Islam, namun adalah kambing, ya tatabau yang dia mengikuti dia dengan kambing itu, sya'afal jibal, pucuk-pucuk gunung, wa mawaqi al-qatri, dan tempat-tempat hujan, ya firu dia lari bidinihi dengan agamanya, minal fitani, dari fitnah-fitnah. Rawal Bukhari, sya'afal jibal bi fathil shin al-mu'jamah wal ain al-muhmalah jami'a wa ru'usuha wa 'aliha, adalah pucuk-pucuk gunung dan tempat-tempat yang tertinggi dari gunung itu. Yushiku, hampir-hampir datang zaman sebaik-baiknya hartanya orang Islam adalah kambing yang dia gembalakan, yang dia ikuti. Gunung kambing itu digembalakan di puncak-puncak gunung, tempat-tempat yang sepi, jauh dari manusia. Wa mawaqi al-qadar, dan tempat-tempat datangnya air hujan. Jadi ini gambaran di Jazirah Arab. Kalau hujan itu datang di padang-padang Sahara, maka terjadilah genangan-genangan air. Maka di sana banyak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Maka orang Islam tadi menggembalakan kambingnya di situ itu. Ya firru bidinihi minal fitan, dia lari dengan membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Ini pelajaran buat kita. Ya akan datang satu zaman, dan sekarang ini insya Allah sudah nyata zaman itu. Sebaik-baiknya hartanya orang Islam itu kambing. Maknanya ini ya apa saja yang seperti kambing itu juga. Karena yang diceritakan di sini ini bukan kambingnya oleh Rasulullah, itu yang diceritakan itu akibat daripada memelihara kambing itu. Ngilatnya di sini ini memelihara kambing, digembalakan di puncak-puncak gunung, di gurun-gurun Sahara, tempat-tempat datangnya air hujan, sehingga dia ini bisa mendapatkan penghidupan dengan tanpa banyak bercampur dengan manusia, di mana banyaknya manusia itu telah menimbulkan fitnah kepada agama. Coba sekarang kamu bayangkan kamu hidup di Jakarta gitu, bagaimana kamu bisa selamat dari fitnah? Baru keluar daripada pintu rumah sudah penuh dengan maksiat. Ya, saya kuat ya, umpama kuat kamu ya nggak apa-apa, tapi siapa yang bisa kuat? Kalau ngaku kuat sih banyak, tapi nyatanya nggak kuat. Orang itu kalau sudah hidup di lingkungan yang banyak maksiat, minimalnya dia akan terbiasa melihat maksiat. Kemudian dia tidak menganggap maksiat itu satu perkara yang besar, biasa-biasa aja.
Maka kamu itu usahakan cari penghidupan yang jauh dari fitnah, sebagaimana digambarkan Nabi. Pergilah ke hutan-hutan sana yang jauh dari masyarakat yang penuh dengan maksiat, penuh dengan fitnah itu. Kemarin sudah diceritakan bagaimana Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ini sahabat, masih di zaman sahabat saja dia merasa tidak aman kumpul dengan masyarakat umum, sehingga beliau menyingkir di tempat-tempat pengembalaan unta. Padahal ini zaman sahabat ini, karena beliau khawatir, karena waktu itu ada perebutan kekuasaan antara umat Islam, dia khawatir kalau dia terkena fitnah, hatinya kemudian jadi rusak. Ya, bagaimana zaman sekarang ini? Nah, tapi kalau zaman sekarang ini kita ini disuruh tinggal di gunung-gunung, jauh dari manusia, ya mungkin kita nggak kuat juga, nggak mampu kita. Maka pada zaman sekarang ini, uzlah pada zaman sekarang ini, ya minimalnya kita ini membatasi diri dalam pergaulan. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang kira-kira tidak mendatangkan fitnah kepada agama kamu. Pergaulan dibatasi, tempat pergaulan pun dibatasi. Kita membiasakan diri duduk di masjid, membuat suasana masjid. Nah, ini untuk meminimalkan fitnah-fitnah itu jangan sampai masuk dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, kalau ada wabah penyakit dalam satu kampung, semua orang yang masuk kampung itu gudikan namanya, kira-kira kamu mau nggak tinggal di kampung itu? Nggak mau nggak? Kalau urusan dunia kita mudah paham, ini bahaya di sini, banyak penyakit di sini, nggak mau di sini. Lah, maksiat itu lebih bahaya daripada gudik, lebih bahaya daripada lepra, lebih bahaya daripada segala penyakit, karena itu akan menggiring kita ke jahanam. Sekarang kamu, kalau saya suruh tinggal di dekat Gunung Merapi di Yogyakarta sana, yang Gunung Merapi itu selalu batuk-batuk terus setiap saat, ada kemungkinan mau meletus, berani kamu di situ? Oh, nggak berani, ya. Lebih baik di tempat yang lain, walaupun di sana itu pemandangan bagus, enak, ya. Karena apa? Takut bahaya mengancam. Maksiat-maksiat yang ada di sekitar kita ini bisa saja mengakibatkan murka Allah sehingga kita diazab. Nah, maka semestinya kita ini nggak berani tinggal di tempat-tempat seperti itu. Paham? Jadi kamu jangan punya pikiran, ngomong saya orang Jakarta, ya balik ke Jakarta, hidup di Jakarta, mati di Jakarta. Bukan begitu. Itu pikiran orang yang dangkal. Sampai akhirat, maka saya harus hidup di tempat-tempat yang akan menguntungkan akhirat saya. Itu baru benar. Kalaupun kamu terpaksa hidup di tempat-tempat fitnah itu, jagalah diri kamu, super jaga. Nah, dengan kamu berlindung di masjid-masjid, berlindung dengan orang-orang yang pikirnya baik, dakwahlah maksudnya. Itu meminimalkan datangnya fitnah kepada diri kita. Ya, sekarang ini kita ini di tempat yang ada agama, sepi dari fitnah, tapi fitnah itu kita undang ke rumah kita melalui koran, majalah, televisi, internet, HP. Nah,
Itu kan ngundang fitnah ke rumah kita itu sebetulnya. Karena semua informasi-informasi jahat itu akan masuk semua ke rumah kita, ke kamar anak-anak kita. Nah, kita kurangi, kalau bisa kita jauhi sama sekali itu. Gak paten, gak nganggo HP. Ngerti gak paten? Gak ngerti? Ya wes. Ya ben paten ngapain sana. Jadi kenapa kita ini diperintahkan dalam hadis ini untuk menjauh dari manusia, supaya menjauhi fitnah itu. Terjadinya fitnah dari manusia gimana? Karena ada hubungan. Walaupun kita di puncak gunung, maka dengan alat-alat komunikasi itu bisa hubungan dengan Amerika, dengan Cina, dengan Belanda, dengan tempat-tempat yang paling jahat di seluruh dunia bisa. Jadi kalau dulu itu fitnah itu bisa kita jauhi ya. Tapi kalau sekarang ini malah fitnah itu kita undang ke kamar kita masing-masing. Makanya kita hati-hati ya. Ini kalau orang tuh pengen hatinya bersih, kalau orang alah nggak apa-apa mau sudah zamannya, kalau kamu mau hidup bergelimang dalam fitnah ya terserah. Tapi kalau orang itu ingin hidup bersih, ingin jadi orang takwa, ingin orang yang sholatnya khusyuk, ibadahnya nikmat, anak-anaknya bisa jadi orang soleh, ya kamu jauhi fitnah-fitnah itu. Kalau tidak ya bagaimana orang di lumpur nggak kena lumpur itu loh, orang mana ya. Bagaimana orang dilemparkan di dalam lautan terus nggak basah itu loh, orang mana ya.